kan pembenci MU kan, Tama kan MU. Udah, aku yang penting. Nah, kamu kenapa berdua kurang ngobrol sih? Aja. Kembali lagi di Ngasur di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Kembali ke Ngasur. Ngobrol semaunya lah. Apa pembahasan nih? Dasar pembahasan kita ngobrol-ngobrol aja kali ya. Ngobrol-ngobrol. Bisa nggak kita ngobrol sesuatu hal ini, tapi kita samarkan dulu. Karena kan kita ambil bagian. Oke, di tahun 2023 akhir, tepatnya di bulan 10, kita membuat sebuah rencana besar yang sebenarnya agak terrealisasi. Agak terrealisasi. Nanti untuk lebih lanjutnya, apa sih itu kita akan kupas lagi kan? Kita harus ada pembahasan khusus. Nah, jadi untuk hari ini tuh aku pengen lebih kepada tidak ada tema secara spesifik, tapi lebih kepada kayak ngobrol-ngobrol. Nah, kalau kemarin itu aku sebenarnya sama Aswin tuh bahas terkait tentang 30 tahun. Momok 30 tahun. Aku penasaran nih, seorang Tama yang meskipun belum 30 tahun, tapi kan pada akhirnya tahun ini sama-sama 30 nih. Si 27. 27 tambah 4. Kalau dari kamu, Tam, gimana sih usia 30 tahun menurut kamu ini? Momok apa yang masih mengganggu, yang menghantui kamu? Itu umur berapa ya? Mau 30 ya? Ya. Mau 30 Dan kayaknya 30 lah ya. ya 30 lah. ini makin kompleks gak sih permasalahan? Semakin kita dewasa kan semakin kita banyak berpikir tentang masalah ini itulah. Kayaknya makin kompleks aja sih. Makin kompleks, makin dibuat untuk tambah dewasa lah. Itu aja. Terus makin kompleks berarti ada sebuah masalah baru yang muncul, Pasti. tanggung jawab baru. Nah, sejauh ini yang paling mengganggu kamu tuh apa, Tam? Terkait tentang baik tanggung jawab atau masalah baru? Ada nggak? Saya tanggung jawab sih kayaknya harus. Tanggung jawab, Tanggung jawab. ya. Apalagi kan ini apa? Baru lulus kan, Win? Enggak lah. Itu nanti kan. Itu nanti. Baru lulus apa itu nanti aja. Ya, kita highlight dikit-dikit aja. Supaya banyak spend Pembahasan. Enggak lah. Makin banyak tanggung jawab pasti kan, apalagi ke keluarga. Iya. Dituntut untuk dewasa pasti di rumah segala macam. Itu kan pasti kan. Apalagi kita kan kayak nggak bisa dewasa lah kalau di rumah kan. Kalau misalnya kita selalu dianggap anak kecil di rumah. Tapi orang tua selalu menuntut untuk kita untuk dewasa. Berpikiran ini itulah. Dituntut dewasa tapi tidak sepenuhnya kadang kata-kata itu diterima ya. Iya, Maksudnya tidak sepenuhnya ya. pasti. Kalau Aswin gimana di rumah, Win? Ya itu, aku dari dulu ngomong gue. Kamu nggak usah ngomong idealis. Kalau kamu masih tinggal di rumah sama orang tuamu, nggak bisa. Wah, aku harus begini. Iya. Aku pikir sih nggak bisa sih. Aku tuh makanya selalu menaruh respect yang besar dengan kayak kamu. Karena aku selalu ngomong kan orang yang merantau. Karena seenggaknya dia di kosnya jadi dia jadi raja sendiri walaupun di tempatnya sendiri gitu nah. Iya. Dia bisa ngatur jam tidurnya sendiri. Dia bisa ngatur apapun yang dia mau gitu. Ya kan tanpa dibatasi oleh hal-hal yang mungkin lama-kelamaan bisa dianggap membelenggu dirinya lah. Kayak aku kan, ya aku realistis saja aku tinggal di rumah masih hari ini kan. Ngomong tentang idealisme nggak bisa juga. Kamu masih tinggal sama orang tuamu gitu. Beda halnya pada saat kamu sudah keluar dari rumahmu gitu sih. Tapi aku justru penasaran sebenarnya dari teman-teman semua, karena di sini kan secara objektif berarti kan aku yang terpisah dari orang tua ya. Jadi aturan-aturan apa sih yang ada nggak aturan yang membuat teman-teman semua resah di rumah sebenarnya? Dan kalau perlu di-sharingkan silakan, tapi kalau nggak perlu nggak apa-apa karena menurutku itu cukup sensitif sih pertanyaannya sebenarnya. Iya, sensitif. Ada nggak? Kalau buat resah kan pasti ada aja ya. Contohnya apa deh? Kayak misal Di usia segini tapi kamu tetap pasti diinikan misalkan. Mengganggu yang mengganggu. Apa ya? Lebih ke permasalahan rumah tuh kayak misal nih buang sampah aja. Sepele ya. Buang sampah aja sehari aja lupa itu bisa jadi besar. Bisa jadi masalah. Iya. Ya sama hal kecil kayak gitu. Sebentar, Win. Tapi kamu menyikapi dari sisi psikologi keluarga gimana, Win? Kita beban. Psikologi lagi. Nggak ada sih, kalau ada sih psikologi keluarga ada sih, tapi Tapi maksudnya gimana kalau kamu lihat itu?
Ya tadi Kira-kira apa yang gagal dalam keluarga itu? Apakah misalnya Nggak- gagal percaya pada anaknya atau pada dasarnya memang mencari seseorang aja yang akan jadi pasien untuk dapat marah-marahnya? iya, karena apa ya, beberapa orang tua menganggap bahwasanya orang itu akan dianggap dewasa pada saat dia sudah menikah, misalnya Lepas punya berarti ya? keluarga, lepas hampir seutuhnya dari keluarga. Nah, maka dari itu Rio mau pulang ya sama Gideon ya, hati-hati ya, nanti langsung Terus alami aja. Ya tadi ya kayak gitu. Pada saat kamu selama masih ada di rumah, lama kelamaan itu akan apa ya, memperlihatkan bahwasanya kok anakmu begini-gini aja sih, oke. ya kan, kok begitu-begitu aja, seolah-olah nggak ada progres yang berarti. Ya makanya satu-satunya cara ya keluar. Bagi orang tua yang memang punya pemikiran begitu ya. Oke. Tapi ada juga kan orang tua yang tidak ingin anaknya keluar, pengen tetap ada di rumah. Iya, Ya iya. itu jauh lebih aman aja gitu. Ya Oke. kan? Tinggal dituntut apakah kita bisa lepas mandiri dari kemanjaan, dari tanda kutip yang dibuat orang tua kita gitu, karena orang tua kita nggak pengen kita keluar dari rumah gitu sih kalau aku. Oke, pertanyaannya bisa berlanjut tuh ke Tama juga dan Aswin. Kalau dari rumah sendiri tuh tuntutan apa sih yang benar-benar mengganggu? Maksudnya orang tua nuntut nggak, kayak contoh misalkan ya aku udah cerita ke Aswin nih Tam, kalau memang kayak anggap aja 2 tahun terakhir lah, apalagi saat Lebaran kan, betul-betul aku bisa ketemu kumpul keluarga sebenar-benarnya, itu tuntutannya tentang pernikahan. Pada akhirnya aku udah menemukan alasan untuk aku ingin menikah dan itu sudah berhenti di situ. Nah, kalau seorang Aswin, kalau aku contohnya itu ya, tapi tidak harus itu ya. Kalau dari Taman nih, karena kan alhamdulillah sekarang ada sebuah kemajuan lah ya, step yang maju. Tapi kan pasti ada tuntutan lain. Kira-kira ada nggak kalau di Taman sendiri tuntutan di rumah? Kalau tuntutan tuh, kalau pernikahan sama keluargaku sih enggak ya. Kayak nggak dituntut harus cepat gini segala macam. Kamu harus nikah, gini-gini enggak ada. Ngalir aja kayak semaunya aku lah. Kalau lebih ke inilah, lebih lebih mandiri aku. Terus itu Aku kenal lagi bang. lebih ke ini aja, dituntut apa? Ya dituntut kemarin itu kayak kamu harus kerja lagi nih gini. Oke. Nah, kemarin kan sempat Oke. nganggur habis apa? 2 tahun ya, 2 tahun nganggur lah. 2 tahun nganggur dari lulus S2 tuh 2022. Oke. Terus 2 tahun bisa dibilang 2 tahun nganggur. Dituntut pekerjaan sih sebenarnya gitu. Makanya kamu apa sih kalau kita kerja part time ya, makanya kamu Iya. part time sama ibu kan boy. Iya. Kalau kamu gimana Win di rumah Win? Nah, aku sebenarnya lebih melanjutkan boleh, pertanyaan boleh. Tama sih. Pernyataannya Ya, kalau Ruman kemarin Tam ngomong begini sama 2 hari yang lalu 2 hari yang lalu. di 2 podcast sebelumnya, podcast gitu tadi. Enggak. Ngobrol Ngasur sebelum lah, ngasur. ngasur sebelumnya, hasrat ingin menikah tuh ada. Iya. Dan Ruman Ada makin menggebu-gebu karena apa ya? Dari semua hal dia pikir sudah bisa dipertanggungjawabkan lah. Iya. Dan sudah dalam proses diusahakan, Iya. ya kan, untuk menuju ke jenjang itu. Pekerjaan sudah ada, cita-cita pengen bangun rumah pasti ada ya Boy ya. Iya. Ya kan, dan hal-hal lainnya itu pasti ada, itu Ruman tuh. Iya. Pada akhirnya ya aku sudah menyiapkan semuanya dan mempersiapkan semuanya. Kalau Tama ada nggak perasaan ingin menggebu-gebu itu? Kalau sekarang sih nggak ada ya. Kayak Oke. bukan nggak ada, bukan nggak ada sama sekali. Ada, cuman Fokusnya. kayak ini aja, fokusnya nggak ke situ dulu mungkin. Kalau misal menggebu-gebu mungkin kalau ada, ini kan lagi nggak ada. Cuaks. Lagi ada. Oleh enggak? Aku pernah. Enggak ada. Bangke nih. Oh dia ajak ngejokes. Ya, berarti dia lagi ada kan? Enggak ada. Ya mungkin kalau ada mungkin Ada dikit. lebih Nah kalau ada nggak ngomong gini sih ya kan. Iya. Betul. kalau ada mungkin lebih menggebu-gebu mungkin ya. Ada Lo lagi boy. Kena apa kamu ada lo? lagi ada. Lo kenapa Ada. lo? Lagi enggak ada beneran. Mana Oh, ada oh, itu iya. yang ada. Oke, lagi ada. Banyak yang dekat cuman Free. banyak yang dekat kan. Ya wajar lah usia kita bang. Nah ini menarik nih. Masih enggak? Ini nggak usah ditanya nih. Kayaknya nggak mau jawab juga. Dia kan nemu nikah emang. Enggak bukan. Kalau gitu siapa tau kamu kamu di Kamu rumah. Kalau kan udah aku jelasin ya. Maksudnya aku tuntutanku sekarang itu adalah ke diriku sendiri. Aku nuntut diriku untuk tetap fokus tanggung jawab. Fasemu ke sana itu pasti banyak cobaan dan benar. Aku udah mulai merasain.
goyah nggak goyah, tapi banyak halangan yang mulai ada halangan itu sih. Makanya aku lebih kepada di rumah gimana, karena kalian kan di rumah nih, tinggal di rumah masih. Kamu gimana, Win? Selain kamu, maksudnya kamu kan sejauh ini kan beli main-mainan tuh boleh, ya kan? Main-main cupang, rawat kaktus tuh boleh. Maksudnya tapi kan masa sih tante sama om itu sudah peduli-pedulinya om ya? Nah mungkin kan gak ada pertanyaan atau tuntutan, nggak harus tentang pernikahan sih, tentang apapun. Misalkan Win kamu nggak mau kan, misalkan pindah di rumah dari sini misalkan, atau Win kamu nggak pengen kan kerja di tempat lain misalkan, Ya. apa Win nggak ada kah? Kayaknya itu pembahasan 2 tahun yang lalu dan jawabannya masih sama, Boy. Oke. Pembahasan 2 tahun lalu tentang apa ya, kayak pindah. Karena ya tadi orang tua aku sisa berdua di rumah. Kakakku sudah keluar semua gitu. Ya kan? Otomatis anak yang paling terakhir dan laki-laki yang apa ya, secara nggak langsung diberi tanggung jawab lah untuk memaintain apa yang dulu bisa dilakukan bapakku, misalnya nemani ke pasar, sekarang nggak bisa. Ya kan? Karena juga bakal repot kalau mereka berdua di rumah kan, pasti bakal banyak halangan lah. Itu sisi dilematis diriku kayak pengen kuliah kayak tamat ya kan, kuliah di luar apa segala pengen banget, tapi kan karena apa ya, ada keadaan yang menuntut aku. Orang tua kita pasti bilang gak apa-apa kuliah aja, tapi dengan realita yang terlihat Ya Betul. benar-benar itu 2 tahun lalu. Tapi memang benar-benar ada peran yang kamu ambil ya Win ada. dalam rumah. Kecuali peran pulang tengah malam dapat kunci sendiri, ya kan sudah Iya. bisa masuk dengan megang kunci sendiri kan. Iya. Itu kan cerita-cerita yang Anda bagikan kan. Kadang-kadang. Oh itu kan legendaris ya, memang itu memang titik kedewasaan itu. Oke. Makanya aku bangga banget. Iya. Nah, tapi aku penasaran juga nih Win. Kamu tadi kan secara tidak langsung gini. Kan tadi sempat ada distraksi ya, baru atau enggak dead air lah. Aswin nggak ada. Iya nggak ada, aku bilang tentang sama. Nah, pertanyaannya sekarang tuh tentang asmara. Kira-kira di usia 30 ini menurut Tama dan Aswin, aku nggak Tama dulu deh. Soalnya kalau Aswin, Pak, Masih apa bukan asmara, aduh ya Allah. Ya Allah. Jadi maksudnya jadi kalau kamu Tam gimana Tam? Menurutmu di usia kita 30 tahun susah nggak sih kita itu memulai hubungan? Kalau dibilang susah sih enggak ya. Kalau tergantung dari diri aja sih maunya gimana kan. Tapi lebih ke capek aja. Lebih ke capek. Maksudnya capek dalam artian malas gitu-gitu lagi gitu nah. Maksudnya malas dekat-dekatin kayak cari muka dari awal lagi gitu-gitu segala macam. Mungkin capeknya di situ deh. Capek pendekatannya. Capek pendekatannya harus ini itulah apa. Ya pokoknya sekarang pengennya kalau mau ngedekatin ya langsung aja ngomong to the point. Tujuannya apa? Mungkin kayak misalnya apa mau serius nih gini ya itulah. Berdasarkan pengalamanku cuma ada 2 opsi. Opsi pertama adalah memang melibatkan teman. Contohnya atau relasi, misalkan teman, kerabat, keluarga, membantu ya. Meski ya tinggal kita yang menilai kan sesuai kriteria atau enggak. Yang kedua, aplikasi Tantan atau Tinder. Karena ada temanku yang berhasil. Iya, Jamal kan. Jamal ya. Ya makanya aku Belak-belakan malah. Lah makanya aku tuh selalu bangga Boy dengan apa ya? Zaman tuh selalu aku jadikan contoh bahwasanya Ternyata ada orang di depan kita yang benar-benar bisa berjodoh melalui aplikasi. iya. Karena ya tapi kita harus tahu backgroundnya. Saat itu kan dia memang udah betul kalut di titik udah di ujung nadir lah. Antara mau hidup ya titik nadir antara mau hidup atau udah nggak ada sama sekali lah, nggak jelas. Tapi kan PR-nya mungkin itu kan memang dari usahanya kan. Berarti dari usaha lah. Iya. Nah, susah nggak? Dari kemauan diri gitu nah. Susah nggak di usia 30 tahun ini kita untuk usaha itu? Ya menurutku susah. Susahnya ya kayak ya kalau aku yang pribadi Ya, kayak ya, capek ya, aja kayak gitu tadi aku bilang. Terus Oke. itu banyaklah prosesnya untuk ke situ tuh mau pendekatan lagi segala macam. Tapi Boy, bapak aku sama mama aku tuh beda umur 10 tahun. Sama 11 kamu? 10. Nah, jadi aku dapat cerita dan itu valid sih. Gimana? Mama aku itu mahasiswanya bapak aku sih. Aku tahu kemana Aku tahu marahnya, aku tahu arahnya. Lu ya betulan. Iya sih. Jadi aku juga sepakat sama Swin karena kita jangan pernah membuat batasan sendiri terkait tentang siapa di depan kita dan bagaimana. Menurutku kayak gitu. Tapi aku sampai sekarang masih kayak nggak Apa tuh? apa ya kayak nggak percaya gitu loh, mau nggak apa yang 10 tahun di bawah kita tuh masih mau sama yang kita yang sudah mau Nah, di atasnya 10 tahun gitu loh. Ini berhubungan dengan masalah mental Win, percaya diri gimana Win?
Jangan coba nih. Masih tuh percaya diri. Pakai seolah-olah coba. nggak pede dong. Bukan soal nggak pede, karena itu fakta. Memang kekhawatiran itu loh, kekhawatiran merasa tua ini loh. Relevan nggak sih? Sebenarnya Iya. itu poinnya, relevan nggak sih sama yang muda? Gimana kalau kamu menanggapinya? Kalau aku tuh sering dengar kata-kata, aku kayaknya dari umur kita 20 tahun kita tuh sering dengar kalimat kayak gini nih. Aku nggak mau lagi dah main-main sama cari-cari jodoh kayak gini. Sudah capek. Aku tuh nggak mau lagi kenal-kenal dari awal Iya. orang bla bla Iya, bla. iya. Tapi faktanya berapa kali coba kamu mengulang itu? Ya kan? Ya kita akan tetap melakukan. Ya kita bakal tetap melakukan. Jadi apa ya? Gak usah pakai sisi psikologis. Karena apa ya? Kayak kemarin sih, boy, orang terdesak tuh bakal cari jalan sih. Iya, aku masih sepakat kata-kata itu. Itu teori yang nggak bisa dibantah. Orang terdesak itu bakal cari cara apapun supaya dia bisa bebas gitu nah dari ketakutannya. Jadi ya apa ya? Kalau dia merasa begitu, mungkin dia belum merasa butuh aja. Kalau dia sudah butuh banget, dia bakal cari kan. Sama lah kayak kita lah. Kalau aku sih ke situ aja sih. Kalau aku sih menanggapinya, kalau soal relevan nggak bisa juga bilang nggak relevan, karena aku udah bisa membuktikan nih. Sebelumnya aku pernah sampai yang 5 tahun di bawah kita. Nah, tapi faktanya gini, dan aku dibenturkan ada yang 5 tahun di bawah kita yang benar-benar bocil, ada yang 5 tahun di bawah kita yang benar-benar udah dewasa banget, yang misalnya minta dikendengi terus kita, minta nikahin sudah pernah, nikahin sudah. Dikendengin. Iya, mestinya harus minta dinikahin. Nah, jadi hal itu aja ternyata berbeda. Jadi kalau soal relevan nggak relevan, memang itu biasanya dijawab pada saat ngajar, Win. Ngajar ngasut. Acuan. Soalnya aku sih pandanganku kayak gini. Hari ini ya, umur tuh cuma umur aja. Iya. Dewasa tuh nggak diukur lagi dari umur. Iya. Itu sudah bias banget tuh. Bias banget. Ada orang-orang seumuran kita yang kamu bahkan lihat kayaknya masih muda deh anak ini, masih 20 tahunan deh. Ternyata waktu kita tanya lebih dalam umurnya sudah tua banget. Ada anak-anak yang masih umur 20 tapi pikirannya sudah kemana-mana gitu, pengen nikah dan lain sebagainya, sudah jauh banget, Iya. sudah dewasa banget. Jadi apa ya? Umur tuh hari ini bias banget. Nggak, aku juga nambahin. Aku juga ingat pesan dari penjual pentol Waseso, Pale Eko Wawan. Dia ngomong, Di mana, Boy ya? Kayak terkenal aja ya. dia pokoknya lagi apa ya? Betapa? anaknya lagi PKL. Ya udah jualan ini. Jadi dia jualan. Jadi dia fokus dulu, tunggu anaknya Iya, anaknya mempekerjakan anak. mempekerjakan anak kan fokus. Anaknya harus jadi penjual pentol. Ya, anaknya harus meneruskan. Dia maksudnya anaknya itu kalau kamu hidup mau lanjut sekolah, kuliah boleh, tapi jual pentol kayak gitu. Tapi ini nasihatnya dia gini, Win, bagus. Nasihatnya aku kan ditanya, kamu nikah di umur berapa, Mas? Aku bilang, Mas, aku mau nikah di tahun 2024 di usia 30. Dia bilang, nggak boleh gitu, Mas. Dia bilang, nggak boleh. Pokoknya kita nggak boleh membuat batasan kita sendiri. Nah, yang benar-benar nanti akan menentukan tetap yang Maha Kuasa, dia bilang kayak gitu. Bilang, tapi kan kita punya rencana, Pak. Iya, tapi rencana itu cukup kita percayai dan kita jalani semampu kita. Tapi perihal kita kayak seolah-olah mendahului mengatur, kita nggak bisa. Nah, maksudnya ini berhubungan juga dengan masalah tadi relevan nggak relevan. Menurutku ini cuma tentang waktu sih. Mungkin saja saat ini memang kebutuhanmu adalah membuktikan ke orang tua bahwa kamu udah bisa bekerja. Mungkin setelah itu terbuka rezeki yang lainnya, rezeki jodoh misalkan sama adik tingkat mahasiswa, dan kita sih yang harus mempunyai tolak ukur bahwa mau sampai kapan sih kita punya kriteria yang terlalu tinggi atau mungkin yang harus relevan. Terkadang itu kita perlu mencoba sih biar tahu bagaimana rasanya jatuh kan. Tapi aku takut loh sampai umur sekarang nih kayak akunya yang ketinggian ininya. Nah, kayaknya aku pernah bahas ini, Boy. Aku takut. Aku ingat banget. Ketinggian apa? Iya, ketinggian ininya apa? Aku suka tuh. Selera lah ya. Selera. Nah, kita pernah bahas kok hal-hal yang kayak gini tentang apa ya, level. Ya. Aku nggak bakal pernah menurunkan gradeku gitu. Nah, biarkan orang yang sesuai itu ada di posisi kita gitu. Nah, kalau orang tiba-tiba tidak percaya diri dengan diri kita karena misalnya anggaplah karena Tama PNS aku nggak berani dekatin. Ya berarti bukan level Tama. PNS. Wah, mulai tersebil dikit-dikit ini. Terus. Nggak bisa, Boy. Soalnya harus disebut gitu dah. Tama tuh sudah di level ini loh gitu nah. Ya kalau ada wanita-wanita di sekelilingnya yang tidak percaya diri dengan dirinya, ya dia akan gugur dengan sendirinya gitu nah. Nah, kita ngomong realistis. Iya. Kita ngomong realita ya, Wen. Seorang pria dewasa udah mateng, punya minimal kalau dia bertahan kayak bapaknya,
punya masa depan toh. Anggap berapa sih 50-60 kan orang pensiun? 60. 60. 60-an. Ya minimal 30 tahun ke depan calon istrinya nanti itu bisa hidup yang aman. Aman tuh dalam kategori bahwa berkecukupan insya Allah ya. Meskipun juga kita harus tahu faktanya pendidik itu adalah profesi terbesar yang menggunakan pinjam online atau pinjam online. Kita harus tahu itu juga ya. Udah Aku baru tahu ini fakta ini. Itu fakta. Aku udah tahu. Enggak, itu ada datanya fakta. Aku berani ditanya pendidik ya. Tapi mungkin dosen enggak sih, guru mungkin. Kalau guru ya. Bapakku Guru-guru sudah pensiun. swasta. Mamaku sudah Kalau pensiun. dosen kayaknya enggak dosen. Jadi Bapakku dosen pensiun, enggak pernah pinjol. Mamaku guru enggak pernah pinjol. enggak, dia belum dapat aplikasi saat Itu itu. sudah. Sekarang udah banyak. Enggak, tapi maksudku poinnya adalah aku sepakat sama Asun. Jadi jangan grade yang diturunkan, tapi memang pada dasarnya kayak aku gini sih, aku bukan sosok nasihatin ya. Dulu aku tuh di tahap hopeless juga kayak kayaknya enggak ada sudah nih, akhirnya koler dah. Sampai pada akhirnya aku jujur nih, guys, aku bilang ke mama aku udah terserah mama aja dah. Tapi aku seleksi kalau memang enggak cocok aku enggak mau. Pas aku ngomong kayak gitu ternyata dibukakan pintu beberapa hadir dan lain-lain. Jadi memang aku percaya banget konsep yang Tuhan tuh memberikan di saat apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan. Oke. Kalau aku gitu untuk menanggapi yang tadi itu. Ya sih tadi makanya kayak apa yang kalian sebutkan tentang ketakutan itu, keraguan-raguan itu pada saat di umur sekian kayaknya nggak ada lagi di orang yang bisa didekati. Apa ya, aku tuh mikir ya, muka, penampilan, dompet itu tuh hanya salah satu sisi-sisi yang mungkin suatu saat nanti cewek itu tertarik akan satu hal yang ada di diri kita gitu. Nah, dia tidak tertarik sama wajah kita, tapi kita menjanjikan masa depan yang mapan gitu. Ya. Itu pilihan yang realistis loh, Iya, ya kan? Kita nggak bisa bilang, ih kamu lihat aku karena duitnya. Lah iyalah, ya kan? Ada juga yang mukanya ganteng gitu, pekerjaan biasa-biasa aja. Karena juga Tapi ada dia homo misalkan. Jadi nggak bisa dapat. ada juga kan, ih nggak apa-apa deh aku pengen punya orang yang tiap hari aku bangun tidur Iya. selalu kulihat wajahnya yang menyenangkan. Iya. Ada orang yang Kenyamanan beda-beda. ya komunikasinya gampang Iya. gitu, nggak apa-apa deh nggak punya semuanya, penting ngomongnya enak. Karena aku akan hidup dengan orang yang tiap hari akan kojok ngomong. Betul tuh. Tapi ini aku menurut kalian nih. Jadi ini cuma tentang menunggu bertemu puzzle-nya kah? Serpiannya kah menurut kalian atau gimana? Tapi kalau dari aku ya, Aku dulu. Nah. Biar enak. Kalau aku iya, sepakat itu. Gimana Aswin dan Tama? kalau menurut aku sih menunggu memang iya pasti. Tapi kalau dari logika ya, kalau misalnya kita juga nggak berusaha mencari juga, kayaknya bakal lambat mungkin. Bakal lambat. Bukan berarti tidak dapat, ya. Mungkin bakal lambat. Tapi juga diiringi sama usaha kita mencari ya segala macam. Mungkin itu kalau aku ya. Kalau aku sebenarnya lebih ke pembicaraan awal kita tadi, Boy, seberapa butuh sih kita. Ya. Pada saat kita butuh kan kita bakal berusaha semaksimal mungkin kan. Kalau dia terdesak, Ya terdesak kita bakal nyari banget kan. Tapi kalau ya kita coba duduk-duduk lenje-lenje, berharaplah suatu saat nanti. Memang banyak kan pasti berseliweran di antara kita, tapi kalau kita nggak nganggap itu sesuatu, iya. Nggak kena. ya lewat aja kan, kayak biasa gitu. Nah, Bahkan ada juga yang kayak berharap udah lama kan, tapi ya memang kita ngerasa udah ya kita nggak bisa sama dia. Ternyata ya udah nggak bisa. Kan udah lama tuh misalkan dari SMA ngejar ke orang tuh kan, tapi ngejar terus, tapi emang nggak bisa aja si cowoknya ini. Jadi ya nggak bisa udah sama-sama. Tapi- Sampai walaupun ceweknya sampai traveling naik gunung gitu lah. Tapi tapi aku punya pertanyaan. Ya, apakah relevan di umur kita ya? Bapak mamamu nikah umur berapa? Oh benar. Bapak mamamu. Kamu duluin aku sambil ingat. bapak aku tuh kelahiran 49, mama aku tuh 60. Nikah. Aku itu tanggal lahirnya sih. Berapa ya? Mereka 20-30-an kali. Aku 28-17. 28-17 ya. Bapakku 28, mamaku 17. Kalau bapakku umur 30 sudah nikah 30 sama 20, ibuku 20. Kamu kan? Ya tadi bapakku 49, mamaku 60. Iya, tapi kan Makanya aku Tidak sama tahu lahirnya. makanya aku sama bapakku umurnya 30-an. Kakak pertamaku Jaraknya. Jadi kebaca. Oh iya betul, bapak Tama sama bapakku sama sumber Jadi, 62 kan? Mungkin kenapa kalau orang tua aku ya, di orang tua aku kayak nggak menggebu-gebu kayak ayo sudah kamu nikah. Mungkin karena berkaca sama mereka mungkin. Oh ya nggak apa-apa, mungkin 30-an dapatnya. Nah kayak gitu mungkin. Tapi boy, ada kebutuhan namanya kebutuhan. Jalanin Kak Min. Iya sih, aku sih apa ya, aku selalu
contohkan 3 temanku sih. Ari, Hanadia Salsabila, dengan Jamal. Alasan mereka menikah kenapa? Dan aku sudah izin kok, sering ngomong sama mereka. Dan udah pernah juga sampai Iya. Jamal tuh ngomong gini, aku nanya waktu itu, Mal, alasanmu nikah kenapa? Ya kalau aku nggak nikah, aku nggak bakal berubah nih, aku bakal begini-begini aja. Itu alasannya maksudnya Jamal. berubah. Ya aku Pokoknya bakal, kamu gambaranmu manusia paling brengsek di dunia ya itu Jamal. ya Jamal tuh kalau pada saat kalau aku nggak nikah, aku nggak berubah nih, Ya. nggak ada tanggung jawab nih. Itu kalau HDS itu, ya aku sudah jalanin sama suamiku hari ini, apalagi memang ya step selanjutnya. Oh, oke. Tuh. Oke. Kalau hari itu Melin ya. hari Melin itu aku ingat tuh ngomong di Giras tuh. Ah. Ya sudah sama-sama cocok. Aku sudah sama-sama nyaman gitu, sudah sama-sama cocok. Nah, sudah sama-sama nih, Boy. Kalau cuma satu yang nyaman ya susah. Kami tuh katanya kalau Melin sama Hari tuh aku ingat, Mbak. Sudah kalau bahasa kita hari ini satu frekuensi lah. Iya. Jadi apa ya, kayak nikah sama teman, Iya. kayak sama teman aja. Simbiosis banget mereka. Nah, itu alasan-alasan yang selalu aku jadikan contoh lah. Nah, makanya pertanyaannya ini bakal ngulang sih. Kalian akan menikah tuh karena apa? Kalau aku kan sudah punya jawaban dari dulu tuh, legendaris banget deh kayaknya jawaban. Karena keadaan. Iya. Keadaan deh kayaknya yang membuat aku harus menikah gitu. Kalau keadaan tuh kan pasti kan ya. Iya. Keadaan apapun. Tapi- Kalau dia kadang misalkan dia ambil anak orang, misalkan atau misalkan orang tuanya Jokan Bala sekarat baru win kamu harus nikah mau di Ya, kayak yang gitu. terdekat aja. Atau misalnya calonnya mau meninggal bilang nikahin aku aja dulu baru nikah. Kalau keadaan mau punya itu pasti kalau Nah itu, kalau di itu aku. makanya itu alasan aku pakai sih keadaan. Ya. Karena aku tidak bisa mendeskripsikan secara pasti kayak Jamal HDS satu hari kenapa dia punya alasan untuk menikah. Alasannya semua mereka benar semua kok. Gitu nah. Kalau kalian apa kira-kira? Mungkin itu yang bakal jadi kunci sih. Sebenarnya aku nggak menjawab itu berarti ya kemarinnya. Kalau dari aku terlepas dari kebutuhan ya itu aku nggak bisa pungkiri memang dari perjalanan waktu aku benar-benar berserah itu aku benar-benar nemukan ternyata memang aku kan karena saat itu tuh permintaanku tuh aku berserah gitu kayak aku nih apalagi sih yang kebutuhkan nih aku bilang selain aku harus berpindah tempat kerja misalkan atau aku punya perjalanan baru ternyata memang adalah pasangan kebutuhan udah di tahap kebutuhan untuk apa kebutuhan untuk sama-sama maintenance apalagi Aswin tadi bilang kan tentang pada akhirnya itu kita cari orang yang bisa kita ajak bicara terus sama-sama mau mendengarkan sama-sama nyambung dan lain-lain dan alhamdulillah aku menemukannya gitu loh jadi aku ngerasa nggak ada alasan lain karena jujur aku ingat banget di sebelum Rahmat Firdaus Aka Gembul itu pindah memang ke Ulu di bawah Jamal kerja di sana itu kami deep talk dan pembahasan kami itu sampai jam 3 subuh cuman bahas tentang apa sebenarnya kita cari dan kami menemukan suatu benang merah konklusinya bahwa ternyata kita cari adalah orang yang bisa setara dengan kita. Setara itu maksudnya apa? Apapun yang kita bicarakan dia juga bisa merespon dengan baik. Dan alhamdulillah spill sedikit pasanganku yang sekarang itu adalah orang yang bisa setara dengan aku. Dalam artian dia bisa aku dengerin dan aku bisa mendengarin dia. Sudah di spill nih. Jadi kebutuhannya menikah jadi pengen menikah karena apa? Karena sudah aku sadari menikah itu adalah kebutuhan di usia sekarang bukan lagi keinginan. Alasannya karena sudah jadi kebutuhan ya. Iya, sudah jadi kebutuhan. Terutama Cicak benarkan boy. Kalau aku ya keadaan itu pasti sudah. Ya. Pasti. Terus yang kedua mungkin lebih ke apa? Tanggung jawab lagi lah. Next step lah kita. Udah apa? Kalau udah menikah kan mungkin kan tanggung jawabnya lebih besar dan kita pasti dituntut untuk harus lebih apa? Dewasa, lebih disiplin segala macam. Tanggung jawabnya lebih cari uang lebih besar karena ya kita menghidupi anak orang kan ya ibaratnya. Iya. Mungkin itu kedua, terus yang ketiga mungkin kebutuhan juga itu. Kebutuhan. ya sih apa ya, karena rata-rata orang selalu mengatakan bahwasanya untuk ke next selanjutnya kehidupan tuh menikah gitu nah. Itu tantangan baru untuk seberapa bertanggung jawab sih kamu. Iya. Tapi apa ya? Minimalnya kita berdua sepakat kan Tam? Iya. Kita berdua. Dia semangat. Selalu beda. Itu selalu beda kan. Ya tadi sih. Makanya aku Boy ya, ini ya. Ini masih lama kayak kita ya, enggak apa-apa ya. Apa biar 1 jam enggak apa-apa. Iya. Kan maunya yang ngalir kan? Iya, kriteria.
Iya, nah abis itu kita bahas tentang itu ya Win ya. Mau boleh nggak? Nggak boleh. Apa tuh? Langsung aja lanjut. Perawan juga ya. Oke. Oke, kriteria dulu. Oke. Kriteria. Kamu ingat kan kenapa aku mau bahas ini? Karena dulu aku gimana kan? Iya. Oke. Ya. Kriteria ya. Oke. Aku tuh selalu kagum dengan orang yang pintar gitu. Makanya kayak kamu bilang tadi setarang. Oke. Akhirnya ngomong komunikasi itu nyambung gitu nah. Iya. Makanya aku kalau kamu lihat kan aku tobrut itu, Aku excited nih, Cok. Jawab ini. ya tobrut Iya. cewek-cewek seksi. Iya, menggoda tapi pada saat tapi pada saat kamu ngomong sama dia, ketemu sama dia, Otaknya kosong. aku juga enggak mengatakan bahwasanya dia juga Iya, melihat aku iya, seperti iya, apa. iya. Kalau dia lihat aku juga kok Iya. mungkin dari penampilan atau pikiran kan dua hal yang berbeda. Aku makanya selalu kagum dengan orang yang pintar gitu nah. Aku bisa terhipnotis, bahkan aku sampai di tahap nggak peduli fisiknya gimana. Oke. Aku Itu. paham intinya. Pertanyaannya apa? Tuh, itu aku. Itu kamu. Ya, kamu apa, Boy? Oke. Aku mau jawab lebih sedikit serius nih. Kalau aku yang pertama, dulu itu aku nggak bisa munafik, kriteria aku tuh aku pengen yang agak-agak bahenol. Iya. Jujur aja yang seksi nggak Iya, bisa dipungkiri. Terus aku juga punya rekam jejak meskipun mungkin ya kan Paras tuh maksudnya cantik enggaknya itu kan soal tentang perspektif juga ya. Iya. Kadang ada orang nggak sepakat enggak cantik kok. Tapi aku selalu mendapatkan pasangan yang seminimal-minimalnya hampir semua beberapa orang banyak yang sepakat bahwa memang menarik, Iya. menarik gitu loh pasangan. Tapi memang di tahun terakhir ini, terutama yang sekarang nih, bukan aku bilang pasanganku sekarang nggak menarik ya, sangat menarik. Tapi yang lebih besar adalah kriteria aku sekarang ternyata aku berhenti di orang yang bisa membuat aku itu nurut, Boy. Kenapa? Ini fakta. Aku nggak pernah punya pengalaman gini. Aku pernah diselingkuhin, aku pernah ditinggal nikah. Karena apa? Karena aku juga belajar dari pengalaman. Itu memang salah satunya karena aku yang nggak bisa di-setir. Aku sangat alpa. Aku nggak terima pokoknya. Aku pokoknya paling pride lah. Nggak bisa aku pemimpinnya, aku imamnya, kamu harus ini. Dengan yang sekarang bukan berarti aku bisa di-setir atau enggak, tapi di situ aku menemukan ternyata ketika kita bisa dinasihati dan aku nggak pernah ngerasakan sensasi dinasihati dan aku merasa itu rasional banget harus ikutin, disitulah yang membuka benar-benar. Jadi yang bicara itu perasaanku. Oh ternyata sebenarnya aku udah bahas ini spill ke Teme. Aku bilang ke Teme, kamu tahu kan aku dulu maksudnya cari juga dari segi fisik dan lain-lain. Iya. Tapi aku udah berhenti bahwa yang ku cari adalah isi otaknya dan orang yang bisa ngimbangin aku. Aku sangat ngerasa aku tuh sangat punya power yang bisa mempengaruhi. Terus orang tua aku aja kalau ribut aku yang menengahi. Aku hakimnya gitu, yang sidang mereka. Segitunya gitu loh. Makanya kalau pas aku menemukan yang sekarang itu bisa aku nurut dan aku nasihati. Apalagi alasan gue tuh cari yang lain. Jadi itulah kurang lebih tentang kriteria aku. Kalau Tama gimana tau? Kalau aku ya, kalau kriteria, kalau jujur, pertama aku pasti look sih. Look ya. Iya. Tapi kan look ini kan ini yang subjektif kan. Ya. Bukan apa? Dicantik di aku bukan apa? Ya. Dan juga cantik, belum tentu juga cantik di kalian kan. Tapi yang pertama sih aku look. Kalau aku tipenya tuh dari mata turun ke hati sebenarnya. Dari Mata turun ke hati. Jadi kayak gitu. Jadi kayak lihat dari mata, mencoba untuk mendekatin kan. Pasti kalau misalnya ini cocok nih, enak diajak ngobrol, pasti kan sudah turun ke hati kan segala macam. Oke. Tapi ada boy yang kita rasa turun ke hati udah ternyata pergi. Bukan pergi, dia nggak mau. Susah kan kalau orang tak mau. Iya. Oke. Nah, yang pertama itu kriteria. Kedua yang enak emang yang pastinya yang dia diajak ngobrol. Itu kan pasti kan kalau kita sudah misalnya pulang kerja segala macam, kita kan berkeluh kesah kemana lagi kalau ke pasangan. Yang ketiga pasti apa ya tadi tuh Ayo, betul. banyak lah, ini kompleks ya, karena kan kriteria kan. Yang ketiga nih yang bisa ngontrol juga, bisa ngontrol, maksudku nggak sepenuhnya ngontrol, tapi kan kita ini juga sebagai laki kan pengen juga dikontrol, ini nggak baik yang kayak gitu. Ada yang reminder lah ya. Ya ada yang reminder sebenarnya, itu aja yang lebih penting sih itu. Dan itu ya apa ya? Apakah pada sini aku sih lebih nanya ke kalian sih, apakah pada saat salah satu kriteria yang ada itu yang kalian sebutkan tadi ternyata tidak ada di orang itu, apakah itu akan menggugurkan kriteria sebelumnya kah?
Karena kan orang tuh selalu bilang gini sih, coba yang itu aja dia tuh nggak lakukan, pasti aku bakal mau sama dia. Oh. Pasti, padahal yang lainnya nggak kamu hitung gitu nah. Gimana coba tanggapan kalian? Kalau aku sekarang lagi menemukan kan, jadi maksudku aku nggak bisa menjawab itu gimana karena sebelumnya nih kriteria aku ada, tapi pada akhirnya sekarang tuh aku udah menemukan ternyata apa yang aku mau. Jadi aku tentunya sudah tidak fokus kepada apa kurangnya dia, tapi fokus bagaimana memang menyatukan kedua orang yang egois ini, karena selalu akan egois kan, selalu akan tidak sama pendapat, selalu akan berbeda, wajar. Kita jenis kelaminnya aja berbeda, aku perempuan, aku laki-laki, dia perempuan. Gitu. Itu sih simpelnya kalau dari aku. Kalau aku kan dia sudah menemukan, aku belum menemukan, jadi nggak bisa menjawab. Iya sih. Tapi kalau misalkan tiba-tiba nggak sesuai kan intinya poin Aswin, gimana Boy kira-kira? Sesuai dari Kalau aku ya udah siapkan untuk menuju ke sana, jadi aku udah siap konsekuensinya. Iya. aku mungkin aku gitu juga. Mungkin bukan ikut-ikutan. Maksudku kalau misalnya Mau dan apa juga. enggak, aku tuh takut Dedi yang nonton ini. Anjing kamu dan orang jadi beban cok. Iya. Padahal dia udah pernah nonton loh. Baru ngomong tamu diintimidasi. Nah episode ini aku kasih Dedi linknya. Enggak kayak apa ya? Kayak ya udah kalau misalnya apa? Enak, minimal enak lah ngobrolnya, nyambung segala macam. Iya itu sih. Makanya apa ya? Anak ilkom kayak kita di putaran ilkom. Iya. Iya karena apa ya? Kayaknya semua manusia di dunia ini sepakat deh. Ya. Masalah komunikasi itu masalah paling Iya sih. dasar tapi Muaranya sih itu. tapi masalah yang paling sering jadi masalah. Ya betul. Iya. Ya kan? Meskipun hal kecil. Iya kan? Iya. Nggak Iya. ngabarin lah, nggak Aduh. apa lah, tiba-tiba hilang lah lo. Belum lagi overthinking lah. Baru Iya. ternyata secara tidak langsung overthinkingnya itu merasa benar. Iya. Padahal belum tentu benar ya. Itu kacau sih, itu ganggu banget. Tapi aku juga mau highlight nih. Memang aku ingat banget aku pernah nanya ini ke Tama dan Aswin, dan aku respectful saat itu ke jawaban mereka bahwa mereka tuh bisa menerima wanita yang istilahnya dalam tanda kutip sudah tidak perawan. Misalkan ternyata itu adalah jodoh mereka. Misalkan Tama pada akhirnya nikah sama janda, dia itu bisa menerima itu karena ya it's okay tentang keperawanan gitu loh. Di 4 tahun yang lalu 2020 aku ingat banget. Asal belum ada anak. Kalau ada anak yang udah terima orang tuanya soalnya. Kalau aku 2020 masih ingat, aku masih kekeh bahwa aku tidak pengen punya pasangan yang sudah tidak perawan. Tapi kenapa berubah? Karena pada dasarnya aku berpikir makin ku ilhami ternyata memang masa lalunya ya punyanya dia kan. Nggak bisa ku ubah. Mau bagaimanapun aku mau kembali ke masa lalunya, tetap mungkin bahkan kalau kembali ke masa lalunya bukan aku orang yang dipilih kan. Jadi ya memang paling sulit adalah itu tadi yang kata Aswin, bagaimana kita tahu kekurangannya orang yang jadi pasangan kita tapi kita tetap bisa menerima. Jadi lebih wise saja sih memang di usia-usia sekarang nih harusnya. Ya sama dari dulu Boy, pendapatku tentang pendapat semacam itu. Itu nggak pernah aku masukkan dalam listku gitu nah. Iya. Dia harus begini. Itu sudah bahkan mungkin dari SMA aku mulai mengenal hal semacam itu sudah aku hapus list-list itu. Mengenal atau mempraktekkan. Gaskan bosku. Dia kan nggak sama cewek. Oh iya. Gaskan lagi bosku anjir. Lebih parah lagi. Gitu, cewek. Nah itu makanya list-list kayak gitu tuh aku sudah enggak Ya. terserah lah. Karena yang penting gini. Ngomong aja. Semua kalau apa ya? Ada orang tuh yang sangat ingin menutupi masa lalunya dan tidak mau diungkit-ungkit. Ya kan? Tapi bagiku ya aku bakal ceritakan semua apa yang perlu kamu tahu. Begitu juga kamu walaupun di agama kita tidak diperkenankan kan? Iya. Karena masa lalu tutup gitu. Iya. Pada saat kamu sudah sama aku, dah masa lalumu tuh sudah kamu hapus mau gitu. Nah, biarkan itu jadi ceritamu aja. Kamu buat Jangan umbar aib lah. Iya. Itu. Padahal Allah sudah menutupi. Iya. Ya itu sih. Iya. Karena aku di sisinya yakin aku juga tidak sesempurna itu kok. Iya. Mengharapkan semua kriteria 10 itu semuanya aku checklist. Ya kan? Ya aku enggak bakal bisa boy kayaknya aku kok 10 itu checklist. Bahkan aku yang jiper mungkin. Ya kan saking sempurnanya gitu nah. Itu kalau aku. Kalau Tama, Roman Aku akhirnya tadi berubah ya. Akhirnya berubah. Seiring berjalannya waktu. Ada lagi lucu gitu kan dia. Oke, terlalu parah soalnya. Enggak lagi. Jangan parah sih.
Kalau Tam gimana Tam? Aku ya, pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan sama Roman dulu, udah jauh-jauh hari ya. Gimana kalau misalnya pasanganmu memang nggak perawan? Aku menerima sebenarnya. Menerima tuh dalam artian kalau misalnya dia sama aku nih. Tapi kalau misalnya perawannya pas sudah sudah berhubungan kan pasti nggak terima kan. Jadi ada ininya lah, ada kriterianya lagi lah. Yang penting belum Iya. itulah. Antup ngomong aja dulu. Nggak, jadi intinya nggak masalah kalau di aku Iya, karena oke lah ya. ya bener kata Masa lalu, bilang masa apa Aswin, masa lalu biarlah masa lalumu gitu. Masa sekarang kan kita yang jalanin gitu sebenarnya. Intinya gini sih kalau aku ya, aku bakal mempertebal lagi. Aku udah peduli. Itu Iya. itu bukan syarat aku nanti kita dituduh seksis banget gitu karena Iya. melihat orang dari sisi itunya karena Nggak, hanya kayak wanita. Iya, kayak solo kita di 3 perjaka yang lagi bicara kan, maksudnya begitu ya. Ini nggak ada hubungan sama seks. Maksudnya, ini cuma obrolan dua orang teman. Kan aku maksudnya naik motor sama Sun, aku nanya itu aja. Dan nggak ada arah-arah ke seksis itu, cuman pikiranku aja gimana ya Win, karena aku kenapa ya nggak bisa banget saat itu gitu. Nah, dan aku ingin menyampaikan aja di setahun terakhir lah, aku bilang memang aku udah mengalami perubahan yang sangat signifikan menurutku, terutama dalam hal pola pikir terkait itu. Karena dulu itu karena gini ya, maksudnya background dari keluarga juga kayak kayaknya berat deh kalau harus gitu. Tapi pada dasarnya ya it's okay lah. Iya, Gitu. ya karena kita yang bakal jalanin kok. Gitu, Pak. Kita yang bakal melakukan semuanya. Jadi apa ya, sebenarnya ini sesuatu hal yang sering diomongin orang sih sebenarnya, tapi nggak berani diungkapkan Ya, di video aja gitu. Ya, Ya kan? itu alasan utamanya kita cuma ingin ya transparan aja. Ya itu apa ya, itu cuma omongan-omongan. Banyak teman-teman laki-lakiku juga membicarakan itu. Dia punya kelakuan yang sedemikian, Brengsek lah. ya bahasa kasarnya, tapi dia berharap sesuatu yang sempurna dari pasangannya. Itu kupikir nggak adil sih. Ya kan, maka dari itu apa ya, aku bakal terima habis-habisan tanpa syarat, dah titik. Kalau aku sih menyimpulkan pasanganku itu Iya, aku ini konklusi terakhirku ya sekalian ya. Iya. Aku akan punya pasangan dengan alasan yang paling logis, yaitu keadaan. Yang pertama, yang kedua, aku kagum banget dengan orang pintar dan harapanku aku bakal menikahi orang pintar suatu saat nanti, bukan peramal ya, karena yang terakhir ya pada akhirnya penampilan masa lalunya itu jadi nggak penting buat aku gitu, nggak terlalu kamil pusing lah ya. Tadi yang penting bisa menerima keadaanku, aku juga bisa menerima keadaannya. Pintar ya. Iya Arahnya kemana sih? Kalau yang sakit ada Win. Oke. Ayo Tam, konklusi apa Tam dari pembahasan hari ini? Dari kamu aja. Kalau aku minta doanya aja lah, semoga tahun ini dimudahkan. oke. Pertama, Itu aja. Apa ya? Klik konklusi. Kali obrolan Iya. kita aja. Nah, harus juga sih sebenarnya ada konklusi. Mungkin sudah cukup aja. Udah ya aja. intinya Biar besok-besok ada pembahasan lain. ya, nikah sudah. Iya sih, maksudnya kalau apalagi sudah PNS lah. Mas, Itu pembahasan nanti. Tuh. Kali ke PNS. Calon PNS. Calon nggak sih masih? Galon. ya sebelum dapat SK masih belum bahkan baru BPNS. bukan, dia masih PNS. dia masih di tahap baru dinyatakan lulus. Ya kan, Nggak udah pemberkasan. nah tinggal ngurus berkas gitu, nanti kita spill lah lebih lanjutnya lah ya. Banyak yang ingin kita spill nih. Oke, Oke. itu aja tuh. Kita aja. Oke. Terima kasih teman-teman. Salam keren Mawar Merah.